Jumpa lagi dengan Bapak. Tadi kalian telah mempelajari tema 1 ST1 PB2, yaitu pembelajaran 2, yaitu muatan PPKN dan SBDP. Untuk PPKN kalian silahkan mengerjakan tugas pada kolom yang telah disediakan di buku paket. Boleh juga kalian kerjakan di buku tulis. Selanjutnya nanti akan kita koreksi ya. Koreksi pada jam 9:30 kita akan koreksi ya, seperti biasa kita koreksi. Kamu tentukan berapa hasil yang benar kamunya, nanti kirim ke Japri atau WA Bapak. Selanjutnya untuk tugas SBDP, itu tugas kalian itu nanti untuk hari Selasa ya. Hari Selasa itu kalian praktek membuat patung dari bahan plastisin. Hari Selasanya ya. Nanti hari Selasa, jangan sekarang membuatnya. Jadi pas hari Selasa kalian membuat praktek. Selanjutnya dalam pelaksanaan prakteknya kalian videokan dari bahannya sampai cara membuat patungnya. Kamu videokan, minta bantuan saudara, kakak atau adik atau orang tua kamu untuk memvideokan kamu pada saat kamu mempraktekkan membuat patung dari bahan plastisin. Oke, selanjutnya anak-anak kita lanjut kepada pembelajaran ketiga yang ST1 pembelajaran ketiga. Nah, pembelajaran ketiga ini ada muatannya PJOK, nanti PJOK pada guru PJOK atau Penjas pada Pak Billy ya. Nah, muatan yang kedua pada pembelajaran ketiga ini ada IPA ya. Pembelajarannya ada IPA. Nah, selanjutnya muatannya bahasa Indonesia untuk TM1 ST1 PB3 pembelajaran ketiga. Nah, itu jadi untuk PB3 pembelajaran ketiga cukup ada 2 muatan pelajaran yang kita pelajari. Yang pertama adalah IPA, yang kedua bahasa Indonesia. Baik anak-anakku, kita mulai saja pada materi muatan pelajaran IPA. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif. Apa itu generatif, anak-anak? Generatif itu adalah perkembangbiakan dengan secara kawin atau pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Itu namanya generatif. Namanya juga gen. Gen itu keturunan, adanya hasil perkawinan, itu namanya generatif ya. Nah, sekarang mari kita belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan ya, atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi vegetatif ini tidak adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dengan betina. Jadi tidak ada pertemuan. Nah, makanya untuk perkembangbiakan vegetatif itu tanpa melalui proses perkawinan ya. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau intinya vegetatif itu tidak adanya perkawinan ya, intinya itu ya. Nah, itu tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Nah, itu berikutnya, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami ataupun buatan. Nah, ini jadi vegetatif alami itu ada 2 ya. Ada 2 vegetatif alami, ada 2. Perkembangbiakan vegetatif dilakukan dengan cara mengambil bagian dari tumbuhan induknya. Jadi perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk. Oleh karena
itu tumbuhan baru yang dihasilkan pun memiliki sifat yang sama dengan tumbuhan induknya, ya. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua, tadi yang sudah Bapak katakan. Yaitu apa? Dua macam. Yang pertama ada vegetatif secara alami, ada vegetatif buatan. Mari kita kenali satu persatu. Oke. Jadi anak-anakku sekalian semuanya, perhatikan di sini. Ya, kamu perhatikan. Yang pertama ada secara tunas, perkembangbiakan alami, vegetatif alami, pada tumbuhan diantaranya dengan cara tunas, umbi dan akar. Umbi dan akar, ya. Perkembangbiakan vegetatif alami itu dapat terjadi dengan 7 sebetulnya, ya. Ya, dari tunas, ya, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizoma, spora. Itu ya sebetulnya, ya. Jadi Bapak ulang kembali. Perkembangbiakan vegetatif sebetulnya vegetatif alami itu terdapat dengan 7, ya. Terjadi pada 7, dapat terjadi dengan 7 perkembangbiakan. Satu dengan cara, ya, caranya dengan tunas. Nah, perhatikan dengan tunas, itu tunas. Nah, kamu perhatikan sini. Nah, itu yang paling ini adalah pisang, pohon pisang. Itu. Jadi pohon pisang tumbuhlah dengan yang ditanam tunas. Jadi pohon pisang tidak berkembang biak dengan cara generatif, tapi pisang berkembang biak dengan tunas. Nah, tunasnya ini menjadi calon pohon pisang selanjutnya. Nah, kita pangkas tunasnya, kita tanam lagi, itu bisa tumbuh pohon pisang kembali, ya. Tumbuhan lainnya seperti ada bambu. Nah, bambu juga sama, ya. Ya, itu bisa kita tanam kembali. Terus dengan cara tunas. Selanjutnya yaitu, nah, ini batang pohon induknya. Selain tunas juga ada pun tunas yang tumbuh dari daun induknya. Ini harus jangan terlewatkan juga. Tunas juga ada tunas dengan secara daun, ya. Ada tunas dengan secara daun, mana seperti tumbuhan cocor bebek. Nah, secara daun ini tunas yang ditumbuh dari daun dinamakan tunas adventif, ya. Jadi tunas yang tumbuh dari daun dinamakan tunas adventif, ya. Nah, sekarang kalau kamu iris pohon daun cocor bebek dan kamu tanam, itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman atau tumbuhan cocor bebek kembali. Nah, itu. Nah, jadi cocor bebek itu termasuk tunas adventif. Atau kalau ditanya apa tunas adventif, adalah tunas yang tumbuh dari daun, ya. Itu tunas yang tumbuh dari daun. Itu, ya. Jadi perkembangbiakan secara tunas. Oke. Selanjutnya kita ke umbi. Nah, ini perhatikan, ya. Coba kamu amati sebuah bawang merah yang sudah dikupas. Bagaimana bentuk bagian dalam bawang merah tersebut? Bawang merah bentuknya berlapis-lapis, di tengahnya terdapat batang. Inilah yang dinamakan umbi lapis. Bawang merah dan bawang putih adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Selain umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar. Cara perkembangbiakan vegetatif berupa akar yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah dan selanjutnya menjadi individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar dan adalah wortel dan singkong. Sementara kentang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang sebenarnya batang yang mengembung di dalam tanah akan menjadi individu baru. Nah, itu umbi batang, ya. Nah, itu, ya. Selanjutnya ada akar, ya. Perkembangbiakan vegetatif lainnya adalah dengan menggunakan akar tinggal. Akar tinggal atau disebut dengan rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah, ya, yang bentuknya menyerupai akar.
Ya, jawabannya akar. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah tanaman jahe-jahean seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, itu ya. Sementara itu perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, selanjutnya ya tadi kita sudah pelajari tentang untuk perkembangbiakan secara vegetatif alami ya. Vegetatif alami. Nah ya, tadi ya vegetatif alami yaitu ada dengan cara tunas ya. Tunas dengan batang itu pohon pisang, ada tunas dengan secara daun dinamakan dengan tunas adventif ya, tumbuhannya adalah cocor bebek ya. Selanjutnya ada umbi ya, ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar ya. Jadi ada umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Tadi kamu sudah tahu apa itu umbi lapis, apa umbi batang, umbi akar. Selanjutnya ada secara akar yaitu ya ada geragi dan ada akar tinggal atau rizoma ya. Nah, itu. Selanjutnya vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini tentunya tunas yang akan muncul baru ini dengan cara buatan, dibuat supaya membentuk tumbuhan baru ya, membentuk tumbuhan baru. Nah, dilakukan ya, melakukan secara vegetatif buatan diantara dengan cara apa? Yang pertama mencangkok, kedua dengan stek batang, ketiga dengan stek daun, yang keempat merunduk, keempat menempel atau okulasi ya, dan kelima menyambung. Ini jadi yang pertama ada mencangkok. Nah, vegetatif dengan cara mencangkok menumbuhkan akar ya, akar baru yang tumbuh pada bagian batang tanaman yang akan dicangkok. Selanjutnya batang yang telah ditumbuh akar dapat dipindahkan di tanah lain, ditanam di tanah. Mencangkok biasanya dilakukan dengan tanaman yang berkayu ya, tanaman yang berbatang keras atau yang berkambium ya, yang memiliki kambium ya. Kalau kita kelupas itu memiliki lendir, seperti lendir itu ya, lendir itu namanya kambium ya. Selanjutnya yang kedua stek, dengan cara perkembangbiakan memotong bagian tumbuhan. Nah, ini stek ditanam di tanah sehingga menghasilkan tumbuhan baru ya. Bagian yang dipotong biasanya batang, daun atau akar ya, stek ya, itu ya. Selanjutnya menempel okulasi. Ovulasi perkembangbiakan dengan cara menempel tunas muda suatu tanaman pada batang dengan induk sehingga diperoleh tumbuhan baru. Yang keempat menyambung ya. Menyambung disebut juga kopulasi, artinya menyambung bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian atas batang tanaman lainnya yang masih satu keluarga. Tumbuhan yang diperoleh dari hasil menyambung memiliki sifat gabungan dari kedua tumbuhan induknya ya. Oke, sampai di sini mungkin ya cukup ya. Ya, selebihnya kalian bisa mungkin baca-baca buku yang lain agar lebih jelas lagi. Tapi menurut Bapak ini sudah cukup ya, jelas ya apa itu vegetatif alami dan apa saja vegetatif alami ya. Sesungguhnya vegetatif alami itu terbagi pada tiga bagian. Yang pertama tunas ya. Tunas, ada tunas secara batang, ada tunas secara adventif pada daun. Nah, yang kedua itu umbi-umbian. Umbi ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar ya. Yang terakhir, yang ketiga, bagian ketiga adalah akar. Akar itu ada geragi, ada rizoma, dan ada spora. Nah, selanjutnya kalian akan Bapak tugaskan untuk mengerjakan kegiatan 1 ya. Ya, untuk saat ini boleh kalian menggunakan cari buku-buku lain, referensi lain yang memudahkan kalian untuk tambah wawasan pembelajaran. Boleh juga di Google cari, silakan, tidak apa-apa ya, selama itu untuk pembelajaran ya. Nah, silakan kamu kerjakan untuk kegiatan 1 perkembangan vegetatif. Nah, yang di sini tunas
Jelaskan apa tunas. Contoh tumbuhannya apa? Tunas adventif apa? Contoh tumbuhannya apa? Umbi lapis, jelaskan. Umbi akar, jelaskan. Umbi batang, jelaskan. Rhizoma, jelaskan. Nah, contoh tumbuhannya apa ya? Kalian bisa cari referensi buku-buku yang lain atau dari Google ya, silahkan bisa kalian cari apa itu tunas, apa itu tunas adventif, apa itu umbi lapis, umbi akar, umbi batang, rhizoma, dan apa contoh tumbuhannya ya. Oke, selanjutnya anak-anak kita ke